Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersama wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV, bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Masih bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu ta'ala, yang Ustadz ini merupakan wakil ketua merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Hayakumullah, barakallahu fiik. Baik Ustadz ya? Alhamdulillah, hayakumullah. Gimana Ustadz? Daging kurban masih ada Ustadz? Alhamdulillah masih ada. Masih ada, Masya Allah. Kan memang sunahnya menyimpan sebagian, Sebagian Ustadz ya? menyalurkan Masya Allah. sebagian dan memakan sebagian. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Kehadirannya di studio kami Ustadz. Ahlan wa marhaban Barakallahu bik. fikum. Ya, demikianlah para pemirsa. Alhamdulillah tentunya Ustadz dalam keadaan baik, sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur kepada guru-guru kita, asatidzah kita, agar senantiasa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio, di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tenggaran, dan Radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas partisipasinya tentunya dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687, bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan kita minta Ustadz untuk menyampaikan hasil pembuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sebagai manusia hidup di dunia memang tidak luput dari berbagai ujian. Masing-masing dari kita akan menghadapi ujian yang berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan kesanggupannya. Semua kita tanpa terkecuali. Yang kaya diuji, yang miskin pun diuji. Yang berilmu diuji, yang bodoh diuji. Yang kuat diuji, yang lemah pun diuji. Semuanya pasti menjalani ujian tersebut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah telah memastikan bahwa semua ujian itu pasti terjadi. Berbagai ujian itu pasti terjadi. Kami akan menguji kalian. Nabluukum bisyarri wal khair. Dengan kesusahan dan kebaikan. Semua itu adalah fitnah, itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga menegaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Semua itu adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapakah dari kalian yang amalannya yang terbaik. Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya, Fudail bin Iyad serta yang lainnya menjelaskan ayat ini dengan menyatakan akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling baik amalnya adalah orang yang paling ikhlas amalnya dan paling benar. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa setiap ujian itu terasa berat. Tidak ada ujian yang terasa ringan. Yang ada adalah orang yang terperdaya tidak sadar bahwa dia sedang menjalani ujian. Dia kira bahwa dia betul-betul sedang dikasih sayangi. Seperti halnya orang yang mendapatkan kelapangan, nikmat yang melimpah, kemudahan urusan, martabat yang tinggi. Dikira dia dalam kondisi
dimuliakan, diangkat derajatnya, padahal belum tentu. Itu hanya sebatas ujian. Orang yang menyadari bahwa setiap langkah, setiap detik, setiap kondisi, setiap yang dia miliki itu adalah ujian. Dia akan sadar bahwa menjalani hidup dunia itu berat. Berbekalkan dengan kecerdasan, berbekalkan dengan kekuatan fisik, pengalaman, jaringan, tidak akan cukup untuk kita bisa selamat dalam menjalani ujian tersebut. Tidak cukup sebagai bekal untuk sukses menjalani setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena itu, hanya kepada Allah kita mengadu. Hanya kepada Allah kita mengeluh. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Hanya kepada Allah kita bersandar, memohon kekuatan. Untuk apa? Untuk senantiasa survive, senantiasa tegar, senantiasa berdiri tegak dengan iman dan takwa kita dalam menjalani setiap warna dan warni ujian Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abdullah bin Qais atau yang dikenal dengan Abu Musa al-Asy'ari mengisahkan satu perjalanan yang pernah beliau lakukan bersama Nabi SAW. Kunna fi safarin. Kullama alawna kabbarna. Suatu hari kita sedang safar bersama Rasulullah SAW. Setiap kita melintasi satu tempat yang menanjak. Ya, perjalanan ketika menanjak seperti yang Anda rasakan, melelahkan, lebih berat. Maka para sahabat untuk memotivasi diri ketika mereka sampai pada tanjakan, mereka bertakbir dengan suara yang keras. Saling memotivasi dengan takbir yang keras. Melihat kondisi yang semacam ini, Nabi SAW kemudian mengingatkan para sahabat, irba'al anfusikum, fa innakum la tad'una la asamma wa la ghaiba. Innakum tad'una as-sami' al-qarib. Sejatinya, hendaknya kalian lirihkan suara kalian, kalaupun memang kalian sedang berdoa kepada Allah. Memohon kekuatan. Karena sejatinya kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli ataupun zat yang gaib, yang jauh. Tetapi kalian menyeru kepada Allah yang maha mendengar dan lagi maha dekat. Kemudian beliau berpesan kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Thumma aqbal alaika, kata Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Nabi SAW menghampiriku dan bersabda, ya Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Asy'ari, ketahuilah bahwa la haula wa la quwata illa billah itu merupakan harta simpanan yang ada di dalam surga kelak. Para pensyarah hadis menjelaskan hikmah mengapa Nabi SAW mengingatkan para sahabat untuk mendalami, menghayati la haula wa la quwata illa billah di saat mereka sedang menanjak. Ya, setinggi apapun tanjakan, itu adalah bagian dari cobaan hidup. Seberat apapun perjalanan Anda ketika menanjak, baik tanjakan berupa fisik, ya, betul-betul tanjakan perjalanan sehingga langkah Anda terasa berat, ataupun turbulensi hidup, ujian dan cobaan dalam hidup, yang seringkali Anda mengatakan begitu berat cobaan hidup ini. Maka percayalah, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya. Memang ketika Anda ingin menyelesaikan, mengurai semua problematika hidup Anda dengan kekuatan Anda, dengan kepiawaian Anda dalam berbagai hal, maka itu pasti terasa berat, bahkan mustahil untuk bisa Anda lakukan. Tapi tatkala Anda menghadapi tantangan hidup, Anda justru berlepas diri dari kemampuan Anda, dari kekuatan Anda, pengalaman Anda, dan Anda betul-betul berserah kepada Allah. Hadir dalam jiwa Anda bahwa Anda adalah hamba Allah yang lemah, tidak berdaya. Apapun yang Anda miliki itu semuanya bersumber dari Allah. Apapun kekuatan yang Anda butuhkan itu sumbernya dari Allah. Sehingga Anda betul-betul serahkan urusan Anda kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Maka seberat apapun urusan Anda, sekejap akan menjadi ringan. Sesulit apapun problematika hidup Anda, sekejap akan menjadi mudah. Ketika Anda dalam kondisi terjepit, sesempit apapun urusan Anda, dalam urusan rezeki, dalam urusan relasi dan lain sebagainya, ketika Anda berikrar,
mengakui bahwa Anda lemah, tidak berdaya di hadapan Allah. Dengan tulus lisan Anda mengatakan, hati Anda bersuara dengan sungguh-sungguh, tulus, ikhlas. Anda mengatakan la haula wala quwata illa billah. Maka yang sulit, yang sempit, yang berat akan menjadi ringan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikrar yang seharusnya senantiasa hadir dalam diri kita, apalagi setiap dalam salat kita senantiasa mengucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Semoga la haula wala quwata illa billah yang merupakan kanzun min kunuzil jannah ini, simpanan surga ini, betul-betul menjadi inspirasi hidup kita. Sehingga kita senantiasa bersandar kepada Allah, mengakui ketidakberdayaan kita kepada Allah, agar Allah berkenan untuk memberikan pertolongan, kekuatan, dan kemudahan kepada kita dalam segala urusan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Barakallahu Barakallahu fikum. fikum. Ya, demikianlah pemirsa nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan tentunya dapat kita amalkan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui layanan interaktif kami di 0331 5446087, 0331 5446087 untuk bertanya langsung kepada Ustadz, ya, bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Tapi Ustadz, kita langsung ke pertanyaan pertama Ustadz. Dari saudara Anca di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, teman saya memasukkan air mineral ke dalam bak mandi saya, tetapi air mineral tersebut dibelinya dari uang hasil judi. Yang ini saya tanyakan, apakah air di bak mandi saya ikut jadi haram? Karena saya pernah mendengar kaidah fikih idza ijtama'al hal wal haram ghuribal haram. Bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada saudara Anca, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Patut diketahui bahwa harta haram dalam Islam itu ada dua model. Haram karena zatnya, karena fisiknya, seperti babi, bangkai, darah, khamar dan sejenisnya. Maka ketika benda-benda semacam itu bercampur dengan benda lain yang halal, maka tidak ada solusi lain kecuali memisahkannya. Kalau tidak bisa dipisahkan, maka yang halal turut menjadi haram. Seperti misalnya air yang di bak Anda bercampur dengan darah, bercampur dengan air seni, khamar, sehingga akhirnya berubah warna, berubah aroma, maka air Anda akan menjadi najis dan itu menjadi haram. Namun bila keharaman itu bukan karena fisiknya, karena cara mendapatkannya, seperti yang Anda sebutkan di atas bahwa dibeli dari harta yang didapat dengan cara yang haram. Ya, air mineral itu suci, air mineral itu halal, namun didapat dengan cara yang haram. Maka bila Anda mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal, ya, teman Anda yang mendapatkan harta yang haram dengan riba dan lainnya, dengan judi, kemudian dia membeli dan kemudian menuangkan air ke bak Anda, maka keharaman air mineral itu hanya berlaku atas teman Anda yang mendapatkannya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan uang hasil judi. Ya. Hasil menang berjudi itu haram atas dia, tetapi ketika itu ternyata dihibahkan kepada Anda, ya, bak Anda dicampur oleh air mineral yang dia beli, maka itu halal bagi Anda, haram bagi dia. Ya, kenapa? Karena Anda tidak mendapatnya dengan cara berjudi. Teman Anda yang menuangkannya. Ya. Kemudian yang patut digarisbawahi bahwa kaidah idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram itu berlaku bila dalam kondisi keharamannya seperti yang pertama tadi karena fisiknya. Dan dalam kondisi tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau bisa dipisahkan maka harus dipisahkan. Dan kedua, kalau ternyata keharamannya karena cara mendapatkannya, maka keharamannya itu hanya berlaku atas orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram. Ya, karena itu ketika Nabi SAW semasa hidupnya, beliau tidak merasa risau untuk berniaga dengan orang-orang Yahudi, berjual beli, bahkan bekerja sama dengan orang Yahudi. Padahal kita semua tahu orang Yahudi itu
menjalankan praktek-praktek riba, menjual belikan khamr, menjual belikan bangkai, babi, dan sejenisnya. Nabi tidak pernah memverifikasi dari mana modal kerja mereka, dari mana mereka mendapatkan modal untuk berbelanja, dan seterusnya. Kenapa? Karena yang dibeli oleh Nabi, yang dipinjam oleh Nabi, yang dikerjasamakan dengan Nabi, itu semuanya halal. Nabi membeli pakaian, Nabi berhutang makanan gandum kepada orang Yahudi. Nabi tidak pernah bertanya, dari mana kamu mendapatkan gandum ini? Apakah dibeli dengan harta halal atau dibeli dengan harta haram? Nabi tidak perlu dan tidak merasa perlu untuk bertanya. Kenapa? Keharaman gandum, keharaman pakaian, dan yang jenis, itu hanya dari aspek cara mendapatkan. Sedangkan Nabi mendapatkan dari Yahudi tersebut dengan cara membeli atau dengan cara berhutang. Ya. Dan itu halal. Adapun Yahudi itu mendapatkan dari cara dia menipu, dari cara dia curang, dari cara jual beli khamr, atau menjual belikan babi, atau bangkai, atau darah itu seutuhnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Yahudi tersebut. Demikian pula dengan kasus Anda. Teman Anda bertanggung jawab seutuhnya atas bagaimana cara dia mendapatkan uang untuk membeli air mineral tersebut. Adapun Anda, air yang ada di bak Anda itu Anda dapatkan dengan cara yang halal. Anda menimba atau mengambilnya dari sumur Anda sendiri dan itu halal. Kemudian ketika teman Anda mencampurkan, Anda juga tidak mencuri, Anda juga tidak merampok, Anda tidak menipu. Dia yang menuangkannya sendiri. Maka air di bak Anda itu tetap halal bagi Anda. Walaupun telah bercampur dengan air yang dibeli oleh teman Anda. Dari hasil dia berjudi itu seutuhnya, sekali lagi, tanggung jawab teman Anda bukan tanggung jawab Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada saudara Anca di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Kembali kami mengajak pemirsa dimanapun berada untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687 dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apa hukum hutang emas? Waktu pinjam harga emas naik, waktu bayar harga emas turun. Jadi kalau hutang dibayar emas, untung yang pinjam, Ustaz, bagaimana? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hutang piutang itu bukan akad yang berbasis keuntungan atau rugi. Itu adalah akad sosial. Ketika Anda mengutangi, basisnya bukan Anda ingin mencari keuntungan, tetapi Anda ingin menolong orang yang sedang dalam kesusahan, orang yang dalam kondisi terjepit, membutuhkan. Kemudian untung dan rugi perlu diluruskan. Karena ketika Anda mengutangkan 10 gram dan dibayar kembali 10 gram, Anda tidak rugi dan juga tidak untung. Kenapa? 10 gram kembali 10 gram. Sebagaimana kawan Anda yang berutang atau tetangga, saudara Anda yang berutang, dia juga tidak rugi, tidak untung. Karena dia tetap mengembalikan 10 gram. Masalah harga yang fluktuasi itu tidak bisa dikatakan untung atau rugi. Karena dia menerima 10 gram, dia akan mengembalikan 10 gram. Anda memberikan 10 gram, akan mendapatkan lagi 10 gram. Apa yang rugi dan siapa yang untung? Tidak ada. Ya. Masalah dia kemudian ketika berutang menjual emas dengan harga yang tinggi, ketika membayar dengan harga yang rendah, itu urusan dia. Karena ketika emas itu sudah Anda hutangkan, itu menjadi milik dia, ketika dia membeli lagi, itu dia membeli dengan uang dia. Tidak ada urusan dengan Anda. Urusan Anda ada 10 gram kembali 10 gram, sehingga tidak ada untung rugi di sini. Dan ingat, sekali lagi bahwa utang piutang bukan media untuk mencari keuntungan, tapi media mencari pahala dengan menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang demikianlah kepada hamba Allah di Jawa Timur, di Kabupaten Tuban. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon Ustaz yang bergabung. Baik. Kita sapa terlebih dahulu, ada Pak Jeffrey di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Jeffrey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, saya izin bertanya Ustaz tentang mengenai bab zakat Ustaz. Ya, silakan Bapak. Saya insya Allah mau mengeluarkan zakat, ya, zakat harta. ya. Saya punya saudara Ustaz.
saudara saya itu sedang dililit masalah. Iya. Yang sebelumnya saya mengeluarkan zakat itu ada beberapa orang dengan lumayannya, dengan jumlah yang begitu lumayan gitu kan. Ya. Nah, Iya. untuk tahun ini, untuk kali ini, Iya. atau saat ini dengan kondisi saya seperti itu, bolehkah saya mengeluarkan zakat tersebut untuk adik saya yang dengan terlilit masalah ini, Ustaz? Baik. Iya. Sudah cukup, Bapak? Jawabannya, untuk jawabannya sekali lagi makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa thabikumullah kepada Pak Jeffrey ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau yang dimaksud terlilit masalah adalah masalah hutang piutang, kesulitan ekonomi dan yang sejenis, maka berarti saudara Pak Jeffrey itu dalam kondisi miskin sehingga berhak menerima zakat. Ya, tapi kalau yang dimaksud dengan masalah, misalnya masalah rumah tangga ya, atau masalah yang lain, sebetulnya dia kaya, dia mampu punya harta kekayaan, dia tidak sedang dalam kondisi miskin. Dia hanya misalnya punya sengketa dalam orang lain yang dia tidak dengan sengketa tidak menjadikan dia memikul hutang, maka dia tidak berhak. Tapi kalau yang saya pahami dari pertanyaan tadi adalah bahwa masalah di situ adalah masalah ekonomi. Maka bila kenyataan demikian, boleh menyalurkan zakat kepada keluarga sendiri selama itu bukan ayah, ibu ataupun anak keturunan. Ya. Tetapi itu adalah saudara, baik saudara kandung, saudara sepupu, paman, saudara yang lainnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, shadaqatun alal qaribi shadaqatun wasilah. Bersedekah kepada karib kerabat itu pahalanya dua. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Shadaqatun alal miskin, sedekah. Sedangkan sedekah kepada orang miskin saja yang bukan kerabat itu pahalanya cuma satu, yaitu apa? Pahala sedekah saja. Maka para ulama berdasarkan hadis ini menyatakan bahwa orang yang paling berhak menerima sedekah kita adalah orang miskin yang mereka adalah kerabat kita. Ya. Mereka lebih berhak karena mereka punya dua jalur, karena kemiskinannya dan karena kekerabatannya. Dan dua-duanya adalah dua alasan yang dianjurkan dalam Islam untuk kita berdonasi, berzakat, bersedekah kepada orang-orang yang memiliki kriteria tersebut, kerabat ataupun kemiskinan. Allah Ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Bapak Jeffrey di Tasikmalaya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan Pak Jeffrey, adik Pak Jeffrey dan keluarga dan juga pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544607 bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan. Umu Is di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita meminta maaf pada tetangga yang dulu pernah kita zolimi? Saat ini orang tersebut sudah hilang kontak, entah mereka tinggal di mana. Dulu saat kami tinggal sebelahan di kontrakan berjejer terjadi mati listrik sehingga air terbatas. Saya menyalakan air banyak-banyak di kontrakan saya sehingga tetangga lain tidak kebagian air yang harusnya dipakai bersama-sama. Sedangkan listrik baru nyala setelah maghrib. Sekarang saya sadar saya zolim. Saya ingin minta maaf. Laju bagaimana Ustaz solusinya? Baik. Barakallahu fiik wa thabikumullah kepada Is ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi orang yang memungkinkan untuk minta maaf, mengembalikan hak, menebus kerugian ataupun kerusakan, maka tobatnya adalah dengan cara datang langsung meminta maaf, menebus kerugian, mengembalikan haknya. Namun bagi yang tidak memungkinkan karena telah hilang kontak atau mungkin telah meninggal dunia, maka solusi yang pertama adalah ya kita menyesali, kita beristighfar kepada Allah SWT dan kita bisa bersedekah atas nama orang tersebut sebesar kerugian yang kita lakukan, yang kita bebankan kepada mereka atau kita akibatkan atas ulah kita ya. Kalau kita merugikan misalnya senilai 1 juta, kita bersedekah 1 juta atas nama mereka.
Atau kalau memang itu tidak memungkinkan karena memang kita juga tidak bisa untuk bersedekah karena keterbatasan finansial, kita bisa berdoa kepada Allah, mohonkan istighfar, ampunan kepada mereka, ampunan untuk mereka, sehingga dosa kita ditebus dengan dosa mereka yang ditebus atau diampun oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa kita. Ya, semoga dengan cara sedemikian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dan menerima taubat kita kelak di hari kiamat. Allah taala. Barakallahu fiikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, demikianlah kepada Ummu Is di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Jazakallahu khairan barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan. Ummu Is, keluarga dan pemirsa sekalian, di sisa waktu yang masih tersisa cukup banyak ini, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Kembali Ustadz kita bacakan. Baik. Pertanyaan dari Ahmad Firdaus di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, 2 pertanyaan Ustadz. Pertama, apa hukum menggunakan obat kumur penghilang bau mulut pada saat puasa? Yang kedua, sebagaimana anak laki-laki atau sebagai anak laki-laki, apakah kita harus diwajibkan membantu orang tua dalam hal ekonomi, sedangkan orang tua masih lebih dalam hal harta dibandingkan anaknya Ustadz? Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, bahwa seorang anak ya punya kewajiban berbakti kepada orang tua tanpa ada bedanya sebagai orang miskin atau orang kaya. Orang tua kaya atau miskin, orang tua yang lebih kaya atau lebih miskin, berbakti itu melekat karena itu merupakan konsekuensi adanya status nasab ayah dan anak. Ya, sehingga kalau memang Anda mampu membahagiakan orang tua Anda tanpa peduli bahwa orang tua lebih kaya atau mungkin lebih banyak ya, selama Anda bisa membahagiakan orang tua Anda, bahagiakanlah mereka. Sebagaimana mereka semasa Anda kecil, mereka banting tulang, peras keringat, mencurahkan segala kekuatan mereka untuk apa? Untuk membahagiakan Anda, menjadikan Anda happy, menjadikan Anda tertawa, bisa tidur nyenyak, bahagia. Tanpa peduli apakah Anda itu butuh atau tidak butuh, mereka memikirkan apa yang menjadikan Anda bisa tersenyum, Anda bisa bahagia. Maka jadikanlah orang tua Anda hari ini tersenyum, orang tua Anda hari ini bisa berbahagia. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, meminta izin untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ibunya menangisi kepergiannya untuk berjihad tersebut. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk kembali, irji ilaiha fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadikan keduanya tertawa, bahagia, riang dengan kepulanganmu, sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis karena kepergianmu. Itu tanggung jawab anak. Tanpa peduli apakah mereka muda, tua, kaya, miskin, lebih kuat atau lebih lemah. Tidak ada bedanya, karena itu kewajiban yang melekat sebagai konsekuensi langsung status Anda sebagai seorang anak. Ya. Untuk pertanyaan pertama tadi, hukum menggunakan obat kumur Ustaz ketika puasa. Untuk obat kumur, ya, berkumur-kumur itu sesuatu yang mubah. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW perihal madmadah, perihal kumur-kumur. Ya, maka Nabi SAW perihal mencium istri. Maka Nabi memberikan satu ilustrasi. Ara'aita law tamadmadta. Apa pendapatmu jika engkau berkumur-kumur? Kan tidak membatalkan puasa. Ya, demikian pula mencium istri, karena dua-duanya itu hanya sebatas muqaddimah. Itu satu tindakan yang bisa menyebabkan batal, namun itu bukan pembatal ya. Kalau kemudian dikeluarkan lagi, kemudian mencium dan kemudian ditahan, tidak dilanjutkan dengan bersenggama, maka itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana berkumur-kumur yang kemudian dikeluarkan lagi, itu juga tidak membatalkan puasa. Baik itu dengan air murni saja ataupun dengan materi tertentu yang menyebabkan untuk harumnya bau mulut, hilangnya bau mulut yang tidak sedap. Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Dan demikianlah kepada saudara Ahmad Firdaus di Sulawesi Selatan,
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087 0331 544 6087. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, jika tidak membayar uang parkir apakah termasuk hutang Ustadz? Kasusnya, saya pernah berparkir di suatu tempat, kemudian tukang parkirnya tidak ada Ustadz. Apakah saya harus kembali lagi hari esoknya ke tempat tersebut untuk membayar uang parkir? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jasa parkir itu adalah jasa yang sebagaimana jasa yang lainnya. Kalau ternyata tidak ada tukang parkirnya, maka berarti tidak ada akad antara Anda dengan tukang parkir tersebut. Ataupun ketika Anda saatnya pergi, justru tukang parkirnya juga pergi, maka berarti tidak ada kesepakatan di antara Anda berdua. Karena kewajiban tukang parkir bukan sekedar mengetahui Anda parkir dan tidak, tapi dia menjaga, dia mengkondisikan agar Anda ketika masuk, ketika keluar juga dalam kondisi aman, nyaman. Namun ternyata itu tidak ditunaikan oleh tukang parkir, maka Anda tidak berkewajiban. Yang ketiga, seringkali tukang parkir itu liar. Ya, dia tidak melakukan tugasnya dan bahkan dia memarkir di tempat-tempat yang itu sebetulnya sudah ada tulisan parkir gratis. Karena kewenangan mengatur tempat parkir itu ada di pemerintah kita. Dan itu sudah ada ketentuannya. Ya, ada area-area yang merupakan area parkir gratis, tapi tetap mereka parkiri. Di berbagai pusat belanja pun demikian, sudah ada ketentuan parkir gratis, tapi tetap mereka parkiri. Mereka mintai, padahal tidak ada ya kewajiban, bahkan pemilik lahan pun sudah menyatakan parkir gratis, tetap mereka parkiri. Ya, maka ini adalah akad. Ya, satu akad itu akan mengikat kalau ada suka sama suka, rela sama rela. Nah, kalau Anda parkir tidak ada tukang parkirnya, atau ada tukang parkir kemudian saatnya Anda pergi, tukang parkirnya pergi, maka Anda tidak berkewajiban untuk menunggu mereka. Karena kepergian mereka itu berarti sebuah pengakuan secara non lisan, tidak selain verbal ya, bahwa mereka merelakan haknya, kalaupun itu terjadi akad antara Anda dengan mereka. Tapi faktanya kan tidak demikian ya. Antara tukang parkir dengan yang berkendara itu seringkali tidak ada kesepakatan. Hanya sebatas faktor kebiasaan saja, ya, saling memaklumi. Nah, kalau dasarnya saling memaklumi, kepergian dia itu berarti dianggap sebagai memaklumi bahwa sebagian yang parkir akan pergi tanpa membayar retribusi parkir ya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, contoh kasus di lapangan Ustaz, kalau misalkan parkir gitu, dan kita tahu tukang parkir ini sedang memarkirkan mobil yang lain Ustaz. Ya. Kemudian ada kasus langsung pergi saja gitu Ustaz. Ya, baik. Itu bagaimana? Barakallahu fiik. Itu bagian dari hukum urf ya, hukum tradisi. Di mana kewajiban tukang parkir itu bukan hanya kepada satu kendaraan, tapi kepada semua. Sebagaimana tidak ada kewajiban bagi yang berkendara untuk menunggu. Sehingga berarti ketika saatnya ada kendaraan pergi, tukang parkir sibuk mengurus kendaraan lain, berarti memang dia mengakui tidak mampu menjalankan kewajibannya memarkiri seluruh kendaraan yang ada. Maka ya ketika mereka sudah sadar tidak menjalankan kewajibannya, ya wajar kalau kemudian yang berkendara juga tidak memberikan haknya. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Bangka Belitung. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik, kemudahan dalam segala urusan kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda di sewaktu yang ada ini untuk bergabung bersama kami, bertanya tentunya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087 0331 544 6087.
Kembali Ustaz kita bacakan Ahlan wa sahlan. pertanyaan dari Abdullah di Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah bonus atau hasil dari pemenang yang diberikan dari instansi olahraga, dari kejuaraan, itu halal ataukah haram Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan semacam ini sering ya disampaikan, adanya hadiah dalam perlombaan baik olahraga ataupun yang lainnya. Maka jawabannya, jikalau untuk mengikuti perlombaan tersebut peserta harus membayar sejumlah uang agar nanti ketika menang mendapatkan hadiah berupa uang atau benda lainnya, maka ini adalah bentuk perjudian. Yang itu tentu haram. Rasulullah SAW bersabda, la sabaqa illa fitnatain. Tidak ada bentuk taruhan. Ya, saya bayar, kalau menang saya dapat, bayaran Anda saya ambil. Kalau saya kalah berarti uang saya Anda ambil. Ini adalah bentuk sabak, itu adalah bentuk semacam sayembara ya. Dan itu taruhan, dan itu hukum asalnya haram kecuali dalam dua hal. Yang kedua hal ini memiliki kontribusi langsung dalam persiapan i'dadul quwah, mempersiapkan diri kalau suatu saat ada panggilan untuk membela negara, membela agama ataupun yang sejenis. Illa fi khufin aw naslin, kecuali dalam lomba pacuan kuda ataupun lomba memanah. Kalau dalam sekarang lomba menembak, lomba berkendara, misalnya menggunakan motor dan yang sejenis, atau pesawat tempur dan yang sejenis, itu adalah berupa i'dadul quwah. Adapun sepak bola, bulu tangkis, itu tidak ada hubungannya dengan mempersiapkan kekuatan fisik untuk berjihad. Ya, yang pandai main bola itu belum tentu dia siap untuk berperang. Ya, nah ini yang perlu diluruskan. Kalau ada dengan membayar sejumlah uang pendaftaran, maka itu adalah bentuk judi. Karena intinya membayar sejumlah uang untuk mendapatkan lebih. Padahal itu belum tentu. Tapi kalau olahraga itu, lomba olahraga itu tanpa ada uang pendaftaran, ada donatur, ada sponsor yang mensponsori untuk mengadakan lomba tersebut, maka tidak masalah. Itu adalah akad ja'alah. Ya, sayembara dan hadiahnya ditanggung oleh pihak ketiga, dan itu insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib Ustaz, misalkan tidak ada pembayaran perlombaan tersebut dan mungkin bisa dikategorikan sebagai i'dadul quwah tadi Ustaz. Cuman dalam perlombaannya ini ada unsur keharaman, misalnya seperti keterbukaan aurat dan lain sebagainya. Kalau itu keharamannya bukan karena lombanya. Karena mereka ikut lomba atau tidak ikut lomba, mereka akan membuka auratnya. Jadi kalau dalam masalah membuka aurat itu, selama kita bisa menjaga diri kita, orang lain membuka aurat itu urusan mereka. Tapi kalau kita juga tidak ikut tidak bisa menjaga ya, karena harus berenang misalnya menggunakan bikini padahal wanita ya muslimah, maka sekedar ikutnya saja tidak boleh. Apalagi sampai mendapatkan hadiahnya ya. Sekedar ikutnya saja tidak boleh. Mendaftar saja tidak boleh, apalagi sampai ikut. Karena mendaftar berarti support, mendukung, setuju, dan kita tidak boleh setuju dengan aktivitas yang menyimpang dari tuntunan syariat Allah Ta'ala. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada saudara Abdullah di Samarinda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan yang bertanya keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita bacakan Ustaz pertanyaan. Baik. Dari saudara Nasrullah di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada dua pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama, apakah hukumnya tepuk tangan sedangkan di dalam Al-Quran terdapat ayat tentang itu? Yang kedua, tentang mungkin larangan tentang tepuk tangan. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya tentang olimpiade baik berupa olahraga maupun cabang keilmuan dan sebagainya, sedangkan olimpiade merupakan nama ibadah orang Yunani kuno.
Ya, Ustaz. Bagaimana? Baik. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Tepuk tangan yang terlarang itu bila itu dijadikan sebagai ibadah. Ya, adapun tepuk tangan untuk memberikan support, motivasi, maka itu tidak terlarang. Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ayat yang Allah sebutkan, wa ma kana sholatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah sholat mereka di sisi Ka'bah kecuali sekedar bersiul-siul dan bertepuk tangan. Itu adalah dalam konteks ibadah. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang musyrikin, mereka bertepuk tangan, bersorak-sorak di sisi Ka'bah, dan itu dianggap sebagai ibadah mereka. Atau dalam konteks yang lebih umum, mereka hanya main-main saja ibadahnya itu. Bukan sekedar tepuk tangannya, sholat mereka itu hanya sekedar main-main. Seperti halnya orang yang bersorak-sorak itu bermain-main saja. Tidak ada nilai penghayatannya, tidak ada ikhlasul amal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka itu tentu tidak akan Allah terima. Nah, ini dalam konteks ibadah. Adapun tepuk tangan untuk memberikan apresiasi, memberikan motivasi, maka tidak ada larangannya. Sedangkan kaidah yang berlaku, hukum asal dalam segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang tegas melarang dan mengharamkannya. Kemudian masalah olimpiade itu hanya sekedar nama ya, dan bahwa olimpiade itu adalah nama dewa atau nama ibadah itu sudah tidak lagi diingat, tidak lagi dikenal oleh masyarakat. Ya, maka tidak masalah bagi kaum muslimin untuk mengikutinya selama dalam proses mengikutinya itu tanpa harus membayar uang pendaftaran. Karena kalau harus membayar uang pendaftaran, maka itu bisa masuk dalam kategori judi. Itu membayar sejumlah uang untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar dibanding apa yang dibayarkan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya, demikianlah kepada saudara Nasrullah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga jawabannya bermanfaat, dan kembali kami mengajak Anda untuk bergabung, bertanya langsung kepada Ustaz melalui line interaktif kami di 0331544687, 0331544687, bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Fulan di Jawa Timur, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, 2 tahun belakangan ini saya mendapat musibah yang cukup memakan biaya. Saat kecelakaan pertama, saya sering berdoa meminta kepada Allah, minta kesembuhan dari Allah, sehingga saya tidak perlu lagi memakai asuransi. Yang keduanya, sepemahaman saya, sama haram karena dibayarkan dari kerja riba suami di bank konvensional. Namun qadarullah, saya mengalami kecelakaan lagi dan tercover oleh asuransi tersebut, walaupun saya tahu itu dosa. Suami belum menerima hak riba juga. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang Anda pertanyakan itu sebetulnya adalah turunan dari masalah lain yang itu lebih primer, yaitu bekerja di lembaga ribawi. Maka yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu adalah bagaimana caranya bersama suami Anda meninggalkan instansi ataupun lembaga ribawi tersebut untuk mencari pekerjaan yang halal. Karena pekerjaan yang haram itu pekerjaan yang tidak Allah berkahi. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu akan membumi-hanguskan, membinasakan riba dan melipat gandakan sedekah. Para ahli tafsir telah menjelaskan bahwa yang di bumi hanguskan, yang dihapuskan itu bukan wujudnya saja. Bisa jadi wujudnya memang dihapuskan sehingga orang yang berinteraksi riba itu rugi, bangkrut. Bisa jadi keberkahannya sehingga punya harta yang melimpah, punya penghasilan yang cukup, tapi faktanya tidak pernah berkecukupan. Bagikan orang yang minum air lautan. Dia minum banyak namun tidak pernah hilang dahaganya. Semakin dia minum semakin kehausan. Itu adalah ilustrasi orang yang hartanya tidak ada keberkahannya. Sehingga semakin penghasilannya besar,
kebutuhannya juga semakin besar. Berbagai macam musibah, berbagai macam bencana menghampiri hidupnya sehingga menjadikan dia terpaksa harus memikul beban hidup yang semakin berat, bukan semakin ringan. Ya, masalah Anda menggunakan asuransi dari instansi tempat suami Anda bekerja, itu masalah yang lebih ringan sebetulnya. Kenapa? Karena Anda sebagai istri menerima nafkah, ya, tapi masalah itu melekat dengan suami Anda yang bekerja di instansi ribawi. Karena itu bicarakan yang baik-baik dengan suami untuk mencari pekerjaan yang lebih berkah, yang jelas halal, tidak berinteraksi dengan riba, ya, tidak melakukan support terhadap perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup Anda akan lebih diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan dunia, keberkahan di akhirat, keberkahan dunia, keberkahan di akhirat. Allah taala a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Fulan di Malang. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga jawabannya bermanfaat untuk yang bertanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah kembali di Jawa Timur, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang memiliki masa lalu sebelum balik, seperti ini Ustaz, dulu sebelum balik pernah memiliki kebiasaan mengambil uang saku teman di sekolah, perkiraan selama 1 tahun. Pertanyaan pertama, apakah hal ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat? Kemudian yang kedua, apakah uang tersebut harus dikembalikan ke orang yang diambil uangnya tadi? Yang ketiga, jika orang ini tidak ingat berapa total uang yang pernah ia ambil dan tidak ingat pasti siapa orang-orang yang pernah ia ambil uangnya, apa yang harus orang ini lakukan, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menawarkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam urusan hak sesama muslim, tidak ada bedanya sebelum ataupun setelah balik, harus mengembalikan. Yang kedua, kalau kita tidak tahu jumlahnya, maka kita perkirakan berapa kira-kira jumlah yang mungkin kita ambil dan kita bayarkan, kita kembalikan kepada orangnya. Kalau kita tidak tahu pemiliknya, siapa yang kita ambil, maka kita bersedekah atas semua orang yang mungkin pernah kita ambil hartanya, atas nama mereka, agar kelak di hari kiamat ketika mereka menuntut Anda sudah mempersiapkan tebusannya berupa pahala yang Anda siapkan, yaitu pahala sedekah atas nama mereka. Allah taala a'lam. Jazakumullah khairan barakallahu Barakallahu fikum. Demikianlah kepada hamba Allah di Malang. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Khairul Anam di Jawa Barat, Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, lebih utama mana, sedekah setiap hari atau setiap bulan? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa manapun Anda berada. Yang lebih utama adalah sedekah setiap detik. Karena sedekah semakin banyak itu semakin baik. Namun, dalam menilai suatu amalan, kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja, satu aspek saja, dari sisi frekuensi saja, tapi juga pada ketepatan sasaran dan juga pada urgensi pihak yang menerima donasi tersebut atau sedekah tersebut, seberapa besar dia merasakan manfaat dari sedekah kita. Ya, kita bersedekah setiap hari kepada orang yang mungkin tidak begitu urgen untuk dibantu. Semua orang yang mendapatkan donasi, mendapat uluran tangan pasti senang. Tapi ketika Anda ketemu dengan orang yang betul-betul dalam kondisi terjepit, kemudian Anda selesaikan problemnya, Anda bayarkan utangnya, Anda belikan makanan untuk menyelesaikan kelaparan dan menyelamatkan dia dari kelaparan, tentu itu ketepatan sasaran yang luar biasa. Kebermanfaatannya sangat besar, ya. Maka ini tentu sangat berguna, pahalanya lebih besar dibanding Anda sedekah setiap hari namun kepada orang yang kurang begitu berhak menerima, kurang membutuhkan. Dan ada aspek waktu. Ketika Anda bersedekah pada waktu-waktu yang mulia, misalnya pada Ramadan, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini adalah waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Maka tentu pahalanya lebih besar dibanding ketika Anda bersedekah di waktu lainnya. Demikian pula, mungkin dari sisi lain,
mereka adalah kerabat Anda. Sehingga dengan sedekah Anda itu ada manfaat lain, manfaat sampingan, yaitu semakin eratnya hubungan persahabatan atau persaudaraan Anda. Maka ini lebih besar pahalanya. Sehingga masih banyak lagi aspek ya yang perlu Anda pertimbangkan dalam berdonasi atau bersedekah. Sehingga tidak hanya dilihat dari frekuensi setiap hari atau setiap bulan, tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, tapi juga dilihat dari kualitas. Tidak hanya dilihat dari kualitas sedekah kita, tapi juga dilihat dari sisi keikhlasan kita. Dulu Nabi SAW pernah bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian pernah sekalipun mencela sahabatku. Falau an ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku. Andai kalian itu bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, bukan lagi sekilo 2 kilo ya, tapi segede gunung Uhud emas Anda sedekahkan, pahalanya tidaklah lebih besar dibanding pahala sedekah sahabat yang hanya sekedar 1 genggam kurma ataupun separuh genggam kurma. Kenapa? Bukan kurma atau emasnya yang menjadi acuan, tetapi pertama keikhlasan, tingkat keikhlasannya, dan yang kedua adalah momentumnya. Mereka bersedekah di saat seluruh orang di dunia kala itu memerangi, memusuhi, membenci. Ya, hari ini Anda sebesar apapun Anda berdonasi, maka kaum muslimin itu mayoritas. Kaum muslimin itu misalnya banyak di sekitar Anda, dan bahkan Anda merasa mendapatkan manfaat dari kaum muslimin. Klien Anda, customer Anda orang Islam. Sedangkan para sahabat dahulu, mereka betul-betul berkorban murni, tanpa ada manfaat finansial, manfaat materi yang mereka dapatkan kala itu. Momentum kondisi semacam ini tentu menjadikan pahala sedekah mereka lebih sempurna dibanding pahala sedekah orang-orang sebelumnya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Orang yang bersedekah sebelum Fathu Makkah, sebelum kemenangan umat Islam, dengan yang bersedekah setelah kemenangan umat Islam menundukkan Makkah, tentu pahalanya tidak akan sama. Demikian pula kita hari ini ya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Ya, demikian jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada saudara Khairul Anam di Bekasi. Semoga jawaban dari Ustaz bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan yang bertanya keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Hendriawan di Jawa Timur, Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, perihal pekerjaan saya sebagai karyawan swasta di perusahaan distributor sepeda motor, di mana kita menjual sepeda motor ke dealer dan bekerja sama dengan lembaga keuangan atau leasing konvensional untuk berbagai macam program promosi penjualan. Posisi pekerjaan saya 20%-nya itu membantu menawarkan program promosi secara kredit dari leasing tersebut ke calon konsumen melalui WA broadcast. Bagaimana hukumnya untuk posisi pekerjaan saya Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan sekali-kali kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan segala bentuk perbuatan melampaui batas. Ketika Anda bekerja dimanapun tempatnya, dan ternyata Anda diberi job untuk melakukan supporting, membantu berbagai bentuk kemaksiatan, seperti menawarkan paket-paket riba, paket-paket kredit yang dengan propaganda mereka, kredit yang murah, ringan, dan seterusnya. Itu semuanya adalah sekedar propaganda saja. Kalau Anda terlibat dalam propaganda praktek-praktek riba, maka Rasulullah SAW telah dengan tegas ya melaknati semua orang yang terlibat dalam praktek riba. La'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknati riba, yang memungutnya, yang membayarnya, krediturnya ataupun debiturnya, wa katibahu, ya, juru tulisnya, dan syahidai, 2 orang saksinya. Para pensyarah hadis menjelaskan bahwa
disebutkannya dua kelompok orang ini, juru tulis dan dua orang saksi, itu bukan dalam konteks membatasi hanya mereka yang menanggung dosa, tidak. Itu hanya sekedar sampel, contoh bagi orang yang punya kontribusi dalam praktek riba. Sehingga kalaupun Anda sekedar sebagai marketingnya, memasarkannya, menjelaskannya, membantu untuk terjadinya praktek riba, Anda menertibkan berkas, mengisikan form pengajuan kreditnya, maka Anda termasuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan melampaui batas ketentuan Allah. Dan dalam hal ini karena ini riba, maka termasuk yang memikul laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tuh Ustaz, ini kan katanya 20%-nya dari pekerjaan itu Ustaz. Ya. Berarti 80%-nya mungkin pekerjaan lain Ustaz. Apakah gimana ya? Ya, Harus tinggalkan kalau dalam pekerjaan seperti itu, seharusnya dia bisa meminta agar tidak melakukan pekerjaan tersebut. Tidak melakukan promosi ataupun supporting ya. Sehingga kalau dia tidak bisa menghindar, berarti penghasilan dia itu bercampur antara yang halal dengan yang haram. Wallahu taala. Tapi barakallahu fikum Ustaz. Baik, Demikianlah kepada Bapak Hendriawan di Jawa Timur Kota Surabaya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan Bapak yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan kali ini. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga di lain kesempatan kembali kita berjumpa Ustaz. Bismillah. Amin. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita karena keterbatasan waktu yang ada, tapi jangan khawatir karena live interaktif Fatwa TV akan selalu menemani Anda dari hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id atau untuk mengupdate tanya jawab melalui website www.dewanfatwa.com. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan akhirnya semoga apa yang saya sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami,